Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Nauli dari kelas 2 SIA. Saya akan mempresentasikan jawaban dari UAS mata kuliah Filsafat Umum. Nomor 1A, filsafat terbagi dari 4 periodisasi, yaitu filsafat zaman Yunani kuno yang disebut filsafat Helenistik. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu disebut filsafat abad ke-8. Yang ketiga, periode modern yang disebut Renaissance. Dan yang keempat, abad ke-21 yang disebut filsafat kontemporer. Nomor 1B, penjelasan tentang 4 periodisasi tadi. Filsafat zaman Yunani kuno, awal kebangkitan filsafat secara umum karena menjawab persoalan di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul yang irasional. Dan akhir dari zaman ini yaitu penyebaran kekristenan di Kekaisaran Romawi menandai akhir dari filsafat Helenistik. Yang kedua, filsafat abad pertengahan. Awal periode ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa yang dipengaruhi oleh kepercayaan, yaitu kepercayaan Kristen. Dan akhir dari abad pertengahan ini adalah munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad 15-16 Masehi. Filsafat abad modern, yaitu awal dari abad modern ini adalah filsafat abad modern dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes dan diakhiri dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam dan berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Filsafat abad ke-21 atau sampai sekarang diawali dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental. Ciri-ciri 4 periode yaitu filsafat abad Yunani kuno bercorak kosmosentris, rasionalisme yaitu suatu pemahaman tentang sebuah pengetahuan yang lebih mengutamakan akal atau logika. Filsafat ini memberikan hasil nyata dalam lapangan ilmu dan ilmu sosial. Filsafat abad pertengahan yaitu berfilsafat dengan pertolongan Agustin. Metode berpikirnya mengandung unsur Nasrani karena dipimpin oleh orang-orang gereja. Cara berpikirnya menggunakan ajaran Aristoteles. Dikatakan abad ke-8, pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman ini yaitu filsafat pemikiran agama, bermunculan para filsuf Islam. Filsafat periode abad modern, yaitu menghidupkan kembali rasionalisme keilmuan subjektif, ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Terjadi perkembangan pesat pada bidang ekonomi. Filsafat periode abad 21 sampai dengan sekarang, yaitu munculnya berbagai aliran filsafat memberikan perhatian khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. 1D yaitu tokoh-tokoh filsafat pada filsafat Yunani kuno, yaitu ada Thales dari tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales mengemukakan pendapat tentang bahan alam semesta. Thales mengambil air sebagai asal alam semesta barangkali karena ini melihatnya sebagai sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Dan menurut pendapatnya bumi itu terapung di atas air. Yang kedua, Anaximander 610 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximander berpendapat bahwa benda pembentuk dunia yang asli adalah apeiron atau suatu substansi yang tidak memiliki batas atau definisi. Yang selanjutnya adalah Pythagoras tahun 571 sampai 456 sebelum Masehi. Pythagoras berpendapat ia percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air merupakan prinsip semua benda. Abad pertengahan ada Justinus Martir
yakni agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua daripada filsafat Yunani. Selanjutnya Al-Ghazali, pokok pemikirannya adalah tentang filsafat, di mana Al-Ghazali menyerang pada filsafat Islam berkenan dengan kerancuan berpikir mereka. Lanjut ada Agustinus, pemikirannya yaitu sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal kebijaksanaan, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna dan tidak dapat diubah. Abad modern ada John Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia, rasio yang berfungsi untuk mengelola pengalaman manusia menjadi pengetahuan sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Yang kedua ada Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, geografi adalah ilmu empiris yang ingin menunjukkan alam sebagai suatu sistem. Geografi menurutnya merupakan ilmu tentang fenomena fisik dan budaya yang tersusun dalam ruang bumi. Yang terakhir ada John Dewey. Menurut Dewey, tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata dalam kehidupan. Filsafat abad kontemporer, yaitu ada Jean-Paul Sartre. Ia membedakan rasio dialektis dengan rasio anditis. Yang kedua ada Jacques Lacan, yakni pendapatnya bahwa yang paling menghantam pengetahuan tentang ciri revolusioner dan subversif karya-karya Freud adalah pandangan bahwa ego merupakan hal yang terpenting untuk memahami perilaku manusia. Lanjut untuk nomor 2, untuk 2A, yakni abad pertengahan sering disebut juga abad ke-8 karena pada abad pertengahan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa dianggap mengalami kemunduran dan stagnan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pihak gereja membatasi para filsuf dalam berpikir sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Secara historis, perkembangan filsafat Islam dapat dikatakan dimulai dari pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat pertemuan kebudayaan Timur dan kebudayaan Barat. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung yang merupakan salah satu murid Aristoteles berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 sebelum Masehi. Ya, ketika bangsa Eropa mengalami kegelapan, Islam justru mengalami perkembangan yang dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pada abad ke-6 Masehi, pada masa zaman Bani Umayyah, Islam menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad ke-7 dan pada abad ke-8 Masehi. Telah mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi serta Islam memperluas pengamatan terhadap ilmu kimia, obat-obatan, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Islam juga mendirikan penerjemah berbagai karya Yunani dan menyebarkan sehingga dapat dikenal di dunia barat pada masa keemasannya serta menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Peran filsuf dalam Islam yaitu ada Al-Farabi. Al-Farabi berkontribusi dalam bidang matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Ada Al-Kharizmi, yaitu hasil pemikirannya berdampak besar dalam bidang matematika yang dalam bukunya yaitu Al-Jabar. Selanjutnya ada Al-Kindi. Al-Kindi menuliskan banyak karya dalam bidang geometri, astronomi, aritmatika, musik, fisika, medis, psikologi, meteorologi, dan politik. Selanjutnya ada Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rashid. Ibnu Sina
Al-Farabi yaitu ahli bidang filsafat, mendapatkan julukan guru kedua setelah Aristoteles, dan ada Ibnu Sina, menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Ada Al-Ghazali, dianggap sebagai teolog terkenal di abad pertengahan juga. Ibnu Rushd menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Lanjut, soal nomor 3. Jawabannya adalah Islam tidak mencegah seseorang untuk mempelajari ilmu filsafat, bahkan menganjurkan orang berfilsafat berpikir menurut logika untuk memperkuat kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dengan dalil akal dan pembawaan rasional. Dengan demikian bahwa filsafat mendapat tempat yang seluas-luasnya dalam Islam. Filsafat dianggap dapat membawa kebenaran, maka Islam mengakui bahwa selain kebenaran hakiki, masih ada lagi kebenaran yang tidak bersifat absurd, yaitu kebenarannya yang dicapai sebagai hasil usaha akal budi manusia. Oleh sebab itu, kalau kebenaran yang relatif itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, maka kebenaran itu dapat saja digunakan dalam kehidupan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surah Al-Jathiyah 45 juz 13. Yang lanjut nomor 4. Jawabannya adalah di dalam filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan pada jiwa dan roh, yang dimana jiwa mempunyai kedudukan paling utama dalam alam semesta. Tokoh-tokohnya ada Plato, Immanuel Kant, Pascal, David Hume. Sedangkan aliran materialisme, sebuah paham yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Tokoh-tokohnya adalah Demokritos, Julian de Lamettrie, Karl Marx, Thomas Hobbes, Ludwig Feuerbach. Lanjut soal nomor 5, yaitu jawabannya adalah kelebihan rasionalisme adalah mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Kelebihan rasionalisme adalah dalam menalar dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit. Kemudian rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Kelemahannya, doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Kelemahan rasionalisme adalah memahami objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik lemah cakupan rasionalitas tersebut mengundang kritikan tajam, sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat. Sistem filosofi yang subjektif diantaranya adalah dengan deduksi dan intuisi adalah suatu metode pemikiran tanpa dibuktikan dengan metode empirisme. Kelebihan dan kelemahan empirisme, yakni kelebihan empirisme adalah pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena faham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang kedua, yang kelemahannya adalah cukup banyak, yaitu indera terbatas. Benda yang jauh akan kelihatan kecil. Yang kedua, indera menipu pada orang sakit malaria. Yang ketiga, objek yang menipu, yaitu contohnya ilusi, fata morgana. Yang keempat, indera dan objek sekaligus. Dalam ini, indera di sini yaitu mata tidak mampu melihat seekor kerbau secara keseluruhan, dan kerbau itu juga tidak dapat memberikan badannya secara keseluruhan. Dalam pembahasan tentang suatu teori pengetahuan, maka rasionalisme menempati sebuah tempat yang sangat penting. Paham ini dikaitkan dengan kaum rasionalis abad ke-17 dan 18. Tokoh-tokohnya ialah René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff.
Meskipun pada hakikatnya akar pemikiran mereka dapat ditemukan pada pemikiran pada filsuf klasik, misalnya Plato, Aristoteles, dan lainnya. Prinsip-prinsip oleh Descartes kemudian dikenal dengan istilah substansi, yang tak lain adalah ide bawaan yang sudah ada dalam jiwa sebagai kebenaran yang tidak bisa diragukan lagi. Ada tiga ide bawaan oleh Descartes, yaitu pemikiran saya memahami diri saya, makhluk yang berpikir, maka harus diterima juga bahwa pemikiran tersebut merupakan hakikat saya. Tuhan merupakan wujud yang sama sekali sempurna, karena saya mempunyai ide sempurna. Meski ada sesuatu penyebab sempurna untuk ide itu, karena suatu akibat tidak bisa melebihi penyebabnya. Keluasaan, saya mengerti materi sebagai keluasaan atau ekstensi sebagaimana itu dilukiskan untuk dipelajari oleh ahli-ahli ilmu ukur. Sementara menurut logika Leibniz adalah suatu prinsip rasional, yaitu dasar pemikiran yang jika diterapkan dengan tepat akan cukup menentukan struktur realitas yang mendasar. Teori ini berkaitan dengan dasar pemikiran epistemologis Leibniz, yaitu kebenaran pasti, kebenaran logis, dan kebenaran fakta atau kebenaran pengalaman. Atas dasar inilah yang kemudian Leibniz membedakan dua jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang perhatian dan kebenaran abadi. Yang kedua adalah pengetahuan yang didasari oleh observasi. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Maka berpikir inilah yang kemudian rasio itu adalah berpikir, maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan dan manusia akan berpikir yang akan memperoleh pengetahuan. Empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria yang artinya pengalaman. Tokoh-tokohnya ada Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang terpenting adalah David Hume. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, maka empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengenalan lahiriah maupun pengalaman batiniah. Thomas Hobbes beranggapan bahwa pengalaman inderawi sebagai permulaan segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan kalkulus, yaitu penggabungan data-data inderawi yang sama dengan cara yang berlainan. Prinsip-prinsip dan metodologi empirisme pertama kali diterapkan oleh John Locke. Penerapan tersebut terhadap masalah-masalah pengetahuan dan pengenalan. Langkah yang utama adalah Locke berusaha menggabungkan teori empirisme seperti yang telah diajarkan Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme Descartes. Penggabungan ini justru menguntungkan empirisme. Ia menentang teori rasionalisme yang mengenai ide-ide dan asas-asas pertama yang dipandang sebagai bawaan manusia. Menurut dia, segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Menurutnya, akal manusia adalah pasif pada saat pengetahuan itu didapat. Akal tidak dapat memperoleh pengetahuan dari dirinya sendiri. Pengalaman lahiriah adalah berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar kita, sementara pengalaman batiniah berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam diri atau psikis manusia itu sendiri. Sementara menurut David Hume bahwa seluruh isi pemikiran berasal dari pengalaman yang ia sebut dengan istilah persepsi. Menurut Hume, persepsi terdiri dari dua macam, yaitu kesan-kesan dan gagasan. Kesan adalah persepsi yang masuk melalui akal budi secara langsung, sifatnya kuat dan hidup. Sementara gagasan adalah persepsi yang berisi gambaran kabur tentang kesan-kesan. Gagasan bisa diartikan dengan cerminan dari kesan. Jadi menurut Hume, jika seandainya manusia itu tidak memiliki alat untuk menemukan pengalaman, itu buta dan tuli misalnya, maka manusia itu tidak akan dapat memperoleh kesan, bahkan gagasan sekalipun, dalam artian ia tidak bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sekian persentase jawaban UAS saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.